Terima kasih karena waktu merenungkan ini lagunya lagu seperti itu siapa yang pilih? Singers, pemusik atau liturgos? Siapa? Lagu yang tadi Ku Melayani Yesus, pemusik. Terima kasih karena itu lagu yang sangat berat bagi saya sebenarnya. Kalau nyanyi lagu itu, karena waktu mulai melayani selalu menyanyi lagu-lagu seperti itu. Mengikut Tuhan keputusanku, mana-mana Tuhan panggil, bekerja bagi Tuhan, dan seperti itu, melayani Tuhan. Sungguh manis, melayani Tuhan sungguh indah gitu ya, melayani Tuhan. Dan itu enak sekali memang kalau mau diutus pergi, kalau kami mau diutus pergi, maka teman-teman itu akan berbaris di pelabuhan, dan waktu kami naik ke kapal, mereka menyanyikan lagu itu. Bahkan ada yang akan teriak, jangan pulang sebelum dipanggil gitu. Dan kami pergi. Beberapa waktu lalu saya dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan muda, dan sampai kemarin sampai hari Jumat, saya bersama-sama dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan, dan kami berdiskusi tentang pelayanan. Bagaimana melayani Tuhan? Bagaimana mengakhiri pelayanan? Karena setiap kali di pelayanan itu selalu akan kata-kata seperti ini, bukan memulai yang penting, tapi mengakhirinya. Jadi kalau kita melayani Tuhan itu bukan memulai yang penting, sekalipun memang itu penting, tapi yang sangat penting memang adalah bagaimana mengakhiri pelayanan itu. Bagaimana kita mau sampai di ujung dalam pelayanan. Kata Tuhan Yesus kepada murid-murid kan, kamu harus setia sampai mati. Di dalam Alkitab kata itu selalu diulang-ulang. Dalam pelayanan Paulus, apalagi dalam kata-kata Paulus, dan sudah kita baca tadi di 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8, itu adalah sebenarnya ungkapan hati dari seorang Paulus yang sangat berat sebenarnya. Kalau saudara perhatikan di ayat itu sangat berat ungkapan hati itu. Bukan hal yang mudah untuk mengatakan kepada seseorang, jangan mundur ya, kamu harus maju melayani Tuhan ya, jangan mundur, jangan berhenti mengikut Tuhan. Mengatakan itu saja sudah berat, apalagi mau mengatakan kepada orang, kepada sahabat, kepada orang-orang yang dikasihi, lalu kita bilang kepada mereka, kalaupun engkau dalam keadaan susah, sekalipun engkau dalam tekanan, dalam hidup yang sangat susah, berdirilah keluar dari tempatmu, berdiri di luar dan berteriaklah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu makna dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Dalam tekanan apapun, keluarlah, berdirilah di luar. Itu kata beritakanlah firman Tuhan. Kata beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik. Artinya kamu, walaupun kamu kesulitan di sini, sekalipun engkau sakit di sini, sekalipun banyak pergumulan dalam hidupmu, sekalipun orang membencimu, sekalipun orang tidak menganggap engkau, semua orang mengabaikanmu, keluar dari situ dan beritakan firman Tuhan. Itu 2 Timotius 4 ayat 2 yang adalah jiwa dari gereja Alkitab Anugerah. Ketika kami pergi melayani lalu dipanggil polisi, mana surat jalan? Kami bilang kami membawa ini Pak. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakan firman, siap sedia, ini tuh surat jalan kami. Dan saya bilang kepada teman-teman yang datang di pastori beberapa waktu lalu, saya tanya kepada mereka, apa yang akan kita lakukan sama-sama dalam pelayanan ini? Apa yang akan kita buat? Ada yang bilang, Pak, mungkin saya 4 tahun saja, saya mesti pindah. Kenapa? Banyak sekali persoalan, Pak. Ada yang bilang ke saya, dulu waktu sebelum saya berada di tempat pelayanan ini, saya sangat kesulitan, Pak. Ada masalah di dalam jemaat dan saya tertekan sekali.
puji Tuhan saya dimutasi Pak. Saya lihat mereka, oh iya ya, seperti itu ya. Iya Pak, sangat sulit Pak. Sakit sekali. Anak-anak saya, lihat anak saya menangis. Saya lihat istri saya tertekan. Saya lihat seperti itu. Karena waktu Rakerwil di sini saya khotbah, yaitu ketika bilang gini, Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tapi saya bilang ke teman-teman sama-sama pelayanan, pada waktu itu sebelum Tuhan Yesus mengatakan itu, murid-murid bertanya pada Tuhan Yesus, kami sudah meninggalkan semuanya, apa yang kami dapat? Jadi mungkin pantas bagi hamba-hamba Tuhan, saya bilang, mungkin pantas bagi para hamba Tuhan untuk bertanya pada Tuhan, Tuhan, kalau saya melayanimu, apa yang saya dapat? Saya dapat apa, Tuhan? Kalau saya melayanimu. Waktu itu Tuhan jawab kepada mereka, kamu akan duduk di atas 12 tahta. Lalu ada seorang yang minta, seorang ibu datang pada Tuhan Yesus dan bilang, Tuhan Yesus, tempatkanlah anak saya satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri dalam kemuliaan-Mu. Lalu akhirnya Tuhan bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Mereka bertanya apa yang saya dapat. Lalu saya bilang kepada teman-teman yang ada di sini waktu dalam khotbah itu, saya bilang, bagaimana kalau Tuhan tanya pada kita, apa yang engkau beri pada saya? Atau saya balik kata itu menjadi, apa yang saya dapat dari pelayananmu? Apa yang saya dapat dari apa yang engkau beri pada saya? Apa yang saya dapat dalam pelayananmu? Karena kita akan bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang saya dapat kalau saya melayanimu? Lalu yang berikut saya tanya, bagaimana kalau jemaat bertanya pada kita yang sudah bertanya pada Tuhan? Jadi begini, kita berdiri dan bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang saya dapat kalau saya melayanimu? Lalu Tuhan tanya, engkau melayani siapa? Ini jemaatmu Tuhan yang saya layani. Sekarang bagaimana kalau jemaat bertanya padamu, apa yang saya dapat dari pelayananmu? Apa yang saya dapat ketika saya sudah beri persembahan, saya sudah gunakan waktu saya untuk datang dalam ibadah, saya sudah susah payah datang ke tempat sini, apa yang saya dapat? Mereka tidak bertanya di sini waktu itu, tapi mereka ke pastori dan tanya pada saya, kenapa Bapak bilang seperti itu? Lalu saya cerita ke mereka, saya selalu mendengar di Kalimantan ini, setiap ada sesuatu selalu akan bilang begini, nanti solafide, bikin saja di solafide, nanti solafide, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu saya bilang ini, dengarkan saya baik-baik, saya mau bilang ke kalian, Anda tahu solafide? Iya, tahu. Bagaimana kalau solafide tanya? Gampang kan tanya? Apa yang kami dapat? Mereka langsung bilang, oh itu maksud Bapak, itu maksud saya. Bagaimana kalau jemaat bertanya, apa yang kami dapat? Kami sudah beri, ada yang tadi sudah bawa ayam goreng, cakalang fufu, Ibu Yosi sudah bawa pisang satu pohon, apalagi ada nasi jaha, sudah bawa semua. Lalu jemaat tanya, apa yang kami dapat Pak Sony? Kenapa sih saudara nggak tanya itu? Malu ya mau tanya itu. Apa yang kami dapat? Pantas dong, kita sudah beri persembahan, udah pakai kotak, ini kotak mau tambah 2 lagi di depan ini, ya kan? Apa yang kami dapat? Kan begitu ya. Lalu saya tanya ke teman-teman itu, mari saya sebut satu-satu. Karena kalian selalu berpikir kalau di solafide pasti aman. Saya tanya satu-satu. Anda kenal Pak Hengki? Pak Hengki Rompas. Kenal. Anda tahu nggak kalau di gereja itu para ibu janda harus dipelihara oleh jemaat, oleh anak-anak Tuhan. Benar kan Alkitab bilang gitu kan? Nah Pak Hengki ini udah nggak ada di Alkitab, ya kan?
Oke, kan soalnya ini dari BSD saya diprotes begitu. Ibu, Pak Sony, kenapa sih harus doakan janda-janda miskin, orang yatim piatu? Kok saya nggak pernah didoakan? Ada loh begitu di sana. Jadi saya tanya ke mereka, kalian kenal itu? Baru saya tanya satu-satu. Ini bapak ini, bapak ini, bapak ini, bapak ini. Anda tahu pekerjaannya apa? Ibu ini, ibu ini, ibu ini, ibu ini. Anda tahu? Baru mereka begitu. Oh iya ya Pak Sony. Kalau mereka tanya ke kita, apa yang saya dapat, kita mau jawab apa? Ngerti kan, saudara ya? Jadi saya nggak mau nolak itu kalau ada sesuatu soal video, enggak, saya nggak tolak kok. Tetap, tapi saya kan pantas tanya kan, lalu jemaat dapat apa? Bukan duit, kan? Pasti kan? Nanti kalau sudah begini, saudara mulai berpikir, iya ya, kita dapat apa? Kan gitu ya? Mulai hitung penderitaan. Bayangkan Pak saya, gaji saya cuma segini loh Pak. Terus anak-anak mesti begini, ini HP anak saya juga yang iPhone apa iPad atau apa itu sudah rusak. Mesti ganti lagi dengan yang ini. Ini di rumah lagi nih, kompor gas yang 2 juta sudah mesti diganti lagi. Bagaimana? Ini menderita sekali Pak. Mulai begitu berpikir. Enggak akan kan? Tidak begitu kan? Kenapa? Kalau menurut 2 Timotius 4 ini, semakin kita tertekan, Paulus bilang kepada Timotius, kamu keluar dan beritakan firman. Setiap kali ada tekanan dalam hidup kita, kalau ada banyak tekanan, kalau saudara baca 2 Timotius ini, begitu banyak pergumulan. Manusia di dunia pada pasal 3 akan semakin sulit. Mereka tidak suka dengan kebenaran, itu pasal 3. Lalu dibilang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Setelah itu dalam pasal 4 dia bilang orang-orang akan memalingkan kuping dari kebenaran. Tetapi engkau dalam tekanan ini keluar. Katakan kepada orang-orang, Yesus sudah mati bagimu, menyelamatkanmu. Tinggalkan penderitaanmu. Karena penderitaan harus ditinggalkan, karena engkau akan pergi tinggal dengan Tuhan di sorga. Penderitaan itu cuma sementara, kekekalan dalam sukacita dengan Tuhan kekal selamanya. Tinggalkan penderitaan. Itu yang Paulus bilang di sini. Kalau saya bilang ini kepada saudara, saudara akan tanya, Pak Sony sudah menderita? Sebenarnya saya sudah janji pada Tuhan. Tuhan, mulai Februari saya akan berdoa bersujud di sini. Tadi saya mulai cek lutut saya di rumah, masih sakit. Jadi saya bilang ke Yosef, berikut datang, tolong bawa bukan tikar, apa itu? Bawa handuk, taruh di situ atau di situkah saya akan bertelut, berdoa dengan saudara-saudara bertelut. Saya selalu suka lihat saudara bertelut. Terima kasih untuk saudara-saudara yang berdoa bertelut. Kenapa itu penting? Saya kan sudah bilang dulu, itu dari situ gereja Alkitab Anugerah berjalan. Dari situ, dari bertelut tanpa ada sesuatu, tidak punya sesuatu. Gereja Alkitab Anugerah, hamba-hamba Tuhan di gereja Alkitab Anugerah cuma bertelut. Ada yang menangis di bawah mimbar. Kalau saudara mau tahu, ketika kami akan pergi menginjil, ada yang bertelut dan menangis di bawah mimbar. Tuhan, kalau saya tiba di tempat sana, beri banyak jiwa pada saya, bukan supaya bersekutu saja, tetapi supaya mereka mendengar Injil. Ada yang menangis di bawah sini, kalau saudara mau tahu. Ada yang menangis di bawah tempat tidur bertelut minta pada Tuhan. Tuhan berkati kami dalam pelayanan, dan Tuhan jawab itu. Sampai sekarang ada gereja Alkitab Anugerah hampir di seluruh Indonesia. Dari mana dimulai? Dari bersujud di kaki Tuhan. Mereka melakukan itu. Kenapa? 2 Timotius pasal 4 kuncinya. Mari kita mulai di sini. Di ayat 1, saudara perhatikan katanya. Saya cuma bagi 2, Paulus dan Timotius. Paulus bilang pada Timotius, Timotius, lanjutkan pelayanan saya. Hidup saya akan berakhir. Paulus adalah seorang tukang kemah. Jadi kalau kemah itu akan ditancap, tali-tali akan ditancap di ujung-ujung, dan dia ada di sini. Paulus bilang, tancapan tali saya sudah mulai dicabut. Itu di ayat yang di bawah, yaitu diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Saatku hampir tiba. Kata di situ dalam bahasa asli adalah tancapan tali untuk kemah itu sudah diangkat, sudah mulai disimpan, sudah berakhir tugas saya. Kemah tempat saya hidup, tali-talinya sudah ditarik.
Saya akan pergi. Darahku tercurah. Saatku sudah tiba. Dia sudah bersiap. Saya mulai mempersiapkan diri saya untuk pergi kepada Tuhan. Tapi engkau masih tinggal, Timotius. Mari bersama saya, anakku. Mari bersama saya, Timotius. Mari kita sujud di hadapan Bapa, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Mari kita sujud di kakinya. Itu kata Alkitab, di hadapan Allah. Artinya dia ajak Timotius, Timotius, mari bersama-sama saya sujud di hadapan Tuhan. Dan ingatlah, dia adalah hakim. Itu pelayanan, saudara. Saya tidak punya anak rohani. Walaupun ada orang yang bilang, oh ini anak rohani saya, ini anak rohani kami, ini jemaat kami layani. Saya tidak punya, saya tidak tahu. Saya tidak punya, tapi saya belajar dari, kalau kita mau belajar dari Paulus, dia ajak Timotius, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Mari Timotius sujud di hadapan Tuhan. Tunggu apa yang dia mau katakan. Dengar apa yang dia mau bilang. Mereka berdua bersama-sama ada di hadapan Tuhan. Mereka sujud di hadapan Tuhan dan janji pada Tuhan. Paulus bilang di hadapan Tuhan yang adalah saksi ini sekarang, Pak Timotius, ingat yang saya katakan. Nasib saya sudah selesai, tugas saya sudah selesai, tapi engkau, saya tahu engkau dalam penderitaan. Saya tahu engkau dalam kesusahan sebagai orang muda. Ada banyak penderitaan yang engkau alami, sakit engkau dalam pelayanan ini. Tapi tinggalkan kesakitan itu. Beritakanlah tuh firman, keluar dari penderitaanmu. Keluar dari tempat engkau berada sekarang ketika engkau menghitung penderitaanmu. Keluar, katakan. Beritakan firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Siap sedialah. Cari waktu untuk bicara tentang firman Tuhan. Karena Tuhan memberikan padamu waktu. Saudara pasti ingat kata Alkitab, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau engkau hidup dengan Tuhan, Timotius, dalam kesukaranmu itu belum berhenti. Pelayanan tidak berhenti dalam kesukaran. Pelayanan tidak berhenti dalam kesakitan, dalam penderitaan. Pelayanan tidak berhenti di situ. Karena kalau engkau menderita, Tuhan bilang keluar. Beritakan firman Tuhan. Bukan ketika engkau sukacita ada perintah beritakan firman Tuhan. Tidak. Jadi bukan begini dalam gereja. Mari kita bikin program penginjilan. Siapa yang punya dana kumpul-kumpul ya. Bukan. Kalau engkau lagi susah, kalau engkau lagi dalam penderitaan, kalau engkau tertekan dalam hidup ini, karena siapapun yang ada di sampingmu, keluar. Beritakan firman Tuhan. Karena kalau hidupmu dengan Tuhan, ada satu waktu engkau akan bertemu dengan orang. Itu yang disebut di sini. Dalam siap sedialah dalam setiap waktu. Baik waktu tidak benar atau sakit, siap sedialah. Artinya beritakanlah firman itu keluar dan ada ketika ketemu dengan orang, lalu akan ada saat kita akan bicara tentang firman Tuhan. Begitu kehidupan GAA pada waktu mulai hidup dan berkembang. Saya harap kita tidak berhenti. Dan memang tidak boleh berhenti. Itu sebabnya tema kita menginjil, mengajar, mengajak dalam persekutuan kan? Injil, ajar, ajak. Kenapa? Baca 4 ayat 2 ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, bilang itu salah. Kalau kamu tidak dengan Tuhan Yesus, engkau salah. Itu yang saya jelaskan kemarin tentang Ibrani pasal 10 ayat 26 di PA Jemaat. Nyatakan yang salah. Bukan bilang begini, kamu salah berdirinya salah kamu. Pakai baju kamu salah, bukan itu. Tapi yang salah pandangannya tentang keselamatan. Yang salah itu bilang salah itu. Yang benar adalah Yesuslah satu-satunya juru selamat. Lalu nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Injili lalu ajar. Sabar, masih ingat 2
2 Petrus 3 ayat 9 10. Allah kita sabar. Kamu kalau memberitakan Injil sabar. Teman-teman pelayanan itu bilang pada saya, aduh susah sekali Pak berkembang pelayanan. Kenapa? Susah sekali berkembang. Saya bilang karena kita biasanya pakai target sih ya melayani. Para penatua atau atasan kita akan bilang begini, bikin program dong, pakai target dong. Berapa orang dalam tahun ini mau dimenangkan? 5.000 orang? Berapa? Satu hari 1 orang Injil, pakai target dong. Kayak gitu kan. Akhirnya kita kan jadi tertekan ya. Kita anggap nggak berkembang. Kenapa? Karena tidak ada yang datang dalam persekutuan. Kan seperti itu, yang akhirnya tertekan. Dalam tekanan. Saya bilang mereka, waktu Timotius kan pergi saja dia ya. Dan dia dimutasi enggak? Tinggal terus di satu tempat ya. Masih ingat yang saya jelaskan kemarin? Dari Yerusalem lalu mereka berkembang ke Eropa, ke timur, ke utara, ke selatan. Mereka balik lagi enggak? Enggak balik. Itu prinsip pelayanan. Ya kan? Kalau kita tiap 4 tahun mutasi. Bagaimana? 1 tahun baru datang, baru survei. Kayak saya. Sampai ini pasti lihat, oh jemaat, oh ini jemaat ini karakternya begini, oh yang ibu ini, bapak ini, oh begitu mereka, oh mereka hidupnya begini. Itu 1 tahun loh, ya kan? Baru tahun kedua mulai bilang ke pengurus, bagaimana kalau kita mulai susun program? Oke, kita bikin begini. Itu tahun kedua. Tahun ketiga kita mulai jalankan. Tahun keempat mutasi, balik lagi saya di satu jemaat, survei lagi, oh begini jemaat ini, oh Pak Hengki begini dia ternyata. Ini Pak Hengki lagi, soalnya kan tetangga. Oh Pak ini begini, itu tahun pertama. Tahun kedua, oh, kita mulai susun program, ya kan? Tahun ketiga mulai jalankan. Keempat mutasi lagi, ya kan? Organisasi mau bagaimana? Ya, Paulus nggak bilang, dia nggak atur itu. Yang Paulus bilang, kenapa kamu mesti menginjil? Karena kamu menderita, maka keluarlah memberitakan Injil. Kenapa? Karena nanti akan datang waktunya orang tidak lagi mau menerima ajaran sehat. Kan? Tidak mau. Kalau kita bicara tentang hal rohani, mereka bilang, nanti aja itu. Saya masih muda. Kalau pemuda diinjilin, ada istilah anak-anak muda itu. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kan gitu ya? Ada kan yang slang gitu kan? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Bahagia banget tuh hidup itu. Nah, jadi kalau kita bilang ke anak muda, mereka akan dengar tapi syukur bukan kita di Balikpapan. Kalau di tempat lain sekali itu cuek aja. Kenapa? Nanti aja kalau sudah mulai tua. Tapi sayang sekali seorang bapak sudah umur 60, lalu dia bilang pada saya, Pak Sony, kalau saya tahu begini pelayanan, kenapa saya tidak bertobat dari 40 tahun ya umur saya ya? Kenapa nanti 60 ya? Dan dia meninggal pas 70 tahun. Kurang ya saya pakai hidup saya untuk melayani Tuhan. Karena akan datang waktunya orang tidak mau terima ajaran yang sehat. Hati-hati, jangan sampai di dalam gereja yang tidak mau terima ajaran yang sehat ya. Hati-hati, karena Alkitab bilang ini nggak bisa dirubah ini ayat ini. Kebenaran ini, yaitu mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Hati-hati jangan sampai terjadi di gereja. Jangan sampai kebenaran kita abaikan karena kita lebih suka sesuatu yang bukan kebenaran. Bahaya. Jadi Paulus bilang kepada Timotius, Timotius anakku, lanjutkan pelayanan ini. Kenapa saya selalu bersama-sama dengan pemuda, ingin bersama-sama dengan mereka? Kenapa kita bicara tentang bina iman? Karena saya bilang pada mereka, kalian yang akan lanjutkan gereja ini, persekutuan ini. Ini punya Tuhan, tolong jaga nak. Anak-anakku tolong jaga ini gereja. Saya bilang kepada hamba-hamba Tuhan muda yang bersekutu bersama-sama dengan saya di pastori, saya bilang ke mereka, pelajari yang benar, jaga hatimu kepada dengan Tuhan. Mari stabil sampai di ujung. Kenapa? Karena kalian yang akan arahkan gereja ini ke depan. Jangan melenceng. Kalian yang akan jaga gereja ini. Kalian yang akan jaga anak-anak kami, anak-anak GAA Solafide. Kalian yang akan jaga. Bahkan kepada satu orang saya bilang padanya, kalian berdoa. Saya bilang ke anaknya karena dia datang dengan anaknya, saya bilang berdoa deh. Mungkin SMA kamu atau SMP kamu akan ada di Balikpapan, ganti opah.
Mungkin. Seperti itu. Berdoa dan jaga benar apa yang Tuhan percayakan. Kenapa? Karena kita berdua lagi sujud di hadapan Tuhan dan janji pada Tuhan, saya akan pergi memberitakan Injil. Ada banyak tekanan dalam hidup saya Tuhan, tapi saya mau tetap setia. Kalau Engkau beri saya kekuatan, tidak ada kekuatan lain yang dapat mengalahkan kekuatan yang Engkau berikan pada saya. Kalau anak-anak muda mulai mengabaikan kebenaran, sedang tergenapi apa yang dikatakan di sini. Akan datang waktunya orang tidak lagi mau terima yang baik. Akan datang. Jadi anak-anak muda, anda yang masih muda, nggak usah takut kalau anda mengabaikan kebenaran, karena Tuhan sudah bilang seperti itu di sini. Satu waktu engkau akan abaikan kebenaran, dan orang tuamu tidak bisa apa-apa, karena Tuhan sudah bilang akan abaikan kebenaran. Tetapi kepada anak muda juga Tuhan bilang, keluar dari tempatmu dan beritakan firman Tuhan. Itu Timotius. Kenapa ada satu anak muda yang kepadanya Paulus harus menulis 2 kali surat? Karena anak muda ini penting bagi Tuhan. Dia pernah bilang di situ, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Kenapa anak-anak GA Solafide Balikpapan harus jadi teladan? Karena di luar sana mereka akan menggunakan dongeng. Bahkan dari mimbar-mimbar gereja. Hati-hati. Kenapa seperti itu? Kenapa Paulus bilang itu kepada Timotius? Paulus bilang, engkau harus menguasai diri dalam segala hal. Sabar menderita. Kalau menderita, sabar. Sabar. Saya sudah tidak kuat, Tuhan, menderita. Semua kita akan bilang begitu kalau kita dalam penderitaan. Saya tidak kuat, Tuhan. Saya tidak kuat. Saudara, Tuhan itu tidak bodoh. Tuhan tidak bodoh. Kalau dia lihat kita tidak mampu, dia tidak pernah akan biarkan kita tergeletak, jatuh dan tergeletak. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya jatuh dan tergeletak. Dia tidak pernah membiarkan anak cucu orang percaya meminta-minta roti. Itu kebenaran. Itu kebenaran. Karena Tuhan akan jaga. Itu sebabnya Paulus bilang kepada Timotius, lakukanlah tugas pelayananmu. Lakukanlah tugas pelayananmu, karena engkau sedang berada di kaki Tuhan, bersama-sama dengan saya di kaki Tuhan, dan minta pada Tuhan. Tuhan beri saya kekuatan untuk menguasai diri dalam segala hal. Kadangkala kita tidak mampu menguasai diri. Tersentuh dikit aja meledak kita. Dan saudara tahu yang rugi itu siapa? Yang rugi karena kita yang meledak, dia kan nggak meledak. Kalau kita tersentuh dikit lalu kita meledak, ibu bapak meledak, dia tidak, dia diam-diam aja di situ. Yang rugi siapa? Yang meledak. Ya. Sabarlah menderita, lakukanlah tugas pekerjaan pemberita Injil, naikkanlah tugas pelayananmu, lakukanlah saja nak pelayananmu. Kenapa? Saya sudah selesai. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Selesai hidup saya. Kalau darah saya habis, saya selesai. Jadi sebenarnya Paulus, saya membayangkan Paulus itu dengan air mata dari penjara. Saudara tahu waktu menulis surat ini Paulus ada di penjara. Ini adalah surat terakhir yang Paulus tulis. 2 Timotius ini surat terakhir. Dan kalau dia penjara, saudara tahu seperti apa? Ada rantai di kakinya, ada rantai di tangannya, ada rantai di lehernya. Jadi dia jalan seperti ini. Dia harus membungkuk berjalan karena ada rantai ikat kakinya dan juga tangannya dan lehernya, dan dia tidak bisa mengangkat leher kalau dia tidak bisa mengangkat tangannya. Sementara dia tidak bisa mengangkat tangannya karena ditahan dari kaki. Tapi Paulus bilang kepada Timotius, saya sudah selesai. Tapi memberitakan Injil harus terus dijalankan. Tanda orang percaya adalah dalam hidupnya dia selalu punya pikiran, saya harus memberitakan Injil. Kalau tidak memberitakan Injil, saudara sedang membunuh orang. Jika manusia percaya Tuhan Yesus tidak memberitakan Injil, dia sedang membunuh orang lain. Dan gereja Alkitab menurut yang tidak memberitakan Injil, gereja Alkitab sedang membunuh dirinya sendiri. Tidak boleh terjadi seperti itu. Nggak boleh terjadi. Saya baru tahu ketika ada seorang bilang pada saya, Pak Sony, waktu ada ibadah beberapa waktu yang lalu,
Pak Sony tahu nggak? Ada orang itu lagi masak air. Gara-gara dia dengar firman Tuhan, sampai kering itu air. Tinggal dipanggil semua, ibu, rumah mau kebakar. Dan dia lari ke rumah karena dia keasikan dengar Injil. Beritakan Injil. Beberapa waktu lalu. Saya kaget, ada sampai seperti itu. Iya. Berarti kalau Tuhan bilang ada yang memalingkan telinga, tetapi ada juga yang akan mendengar Injil kan. Itu sebabnya bergunakanlah waktu memberitakan Injil. Aku sudah selesai. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aduh, suka sekali ya kalau bilang gitu ya. Ada kan yang suka taruh di pusara ya. Telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Waktu ibadah beberapa waktu lalu saya sempat bilang, kalau ada orang lagi sakit, sudah sekarat, lalu Tuhan bilang begini ke dia, mengucap syukurlah segala hal, bersukacitalah. Kira-kira enak gak ya? Gak enak. Tapi Paulus bilang gini, saya sudah menderita. Darahku mulai tercurah. Itu yang saya bilang tadi. Kata yang dia pakai, paku-paku penahan tenda itu sudah mulai dicabut. Enak sekali Paulus ya. Dia sedang melihat akhir hidupnya. Dia tahu akhir hidupnya. Tuhan, saya mulai di sini dan sekarang saya sudah berada di ujung hidup saya. Sudah sedikit lagi saya akan tiba di akhir hidup saya. Tapi saya masih tahu ada perintah yang harus saya jalankan. Beritakan firman Tuhan. Dan saya mesti bilang kepada Timotius, beritakan firman Tuhan. Lalu Paulus menulis surat begitu banyak. Lalu dia bilang kepada orang-orang, tetap kasihilah Tuhan. Kenapa? Saya sudah mengakhiri pertandingan. Sudah selesai. Saya mendekati selesai. Saya sudah membawa Yesus dalam tubuh saya. Saya sudah pelihara iman saya. Saya berjalan terus bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau ada masalah saya selalu bilang pada Tuhan Yesus, peluk saya dalam sakit saya. Kalau saya dalam persoalan, saya dibenci orang atau ada sesuatu, saya cuma bilang pada Tuhan, Tuhan saya tidak akan lakukan apa-apa, tapi peluk saya Tuhan. Jaga saya. Saya tidak bisa apa-apa. Saya bahkan tidak bisa lagi menegur anak-anak saya ketika mereka sudah mulai berani melawan. Karena itu yang Alkitab bilang, orang tua akan dilawan oleh anak-anak. Saya tidak bisa Tuhan, peluk saya Tuhan. Ketika orang anak-anak bilang ini orang tua tidak mengerti, mereka terlalu kolot, bilang pada Tuhan, peluk saya Tuhan, jaga saya. Ada saat punya kerinduan untuk datang pada persekutuan, tapi saudara tidak bisa, terhalang karena pekerjaan, terhalang karena sesuatu, bilang pada Tuhan, Tuhan peluk saya Tuhan. Jaga saya supaya saya dapat memelihara iman sampai di ujung hidup saya. Jaga saya Tuhan. Karena Paulus bilang aku telah memelihara iman. Dan setiap orang yang seperti itu akan bilang tersedia bagiku mahkota. Ketika engkau sujud di hadapan Tuhan adalah hakim, dia juga akan menghargai setiap orang yang bekerja baginya. Saya mau bilang lagi, Tuhan tidak bodoh. Kalau saudara datang dalam pelayanan, dalam persekutuan seperti ini, jangan dikira Tuhan memalingkan wajah dari saudara. Tidak, saudara sedang diajak oleh Tuhan, sedang dijaga oleh Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Ketika saudara melangkah di sini untuk berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan tetapkan langkah-langkah saudara untuk datang pada Tuhan. Anak-anak muda, Anda belum pernah akan terlambat. Karena Tuhan sedang menuntun engkau. Orang-orang tua, kalau kita merasa tugas kita sudah mulai selesai, hidup kita sudah di ujung dari hidup ini, jangan takut. Ada anak-anak kita yang akan melanjutkan pelayanan kita. Karena Tuhan perintahkan mereka untuk beritakan firman Tuhan. Jadilah teladan. Jangan pernah takut. Tapi mintalah pada Tuhan untuk selalu, Tuhan di hadapanmu saya sujud dan mohon padamu. Saya mengerti bahwa engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah hakim. Tidak pantas bagiku untuk mengangkat kepala melihatmu. Biarlah saya selalu tunduk di hadapanmu, menunggu jamahanmu dalam hidup saya. Supaya saya tetap kuat sampai akhir hidup saya. Yang menentukan akhir hidup kita adalah Tuhan. Bukan penyakit, bukan kekurangan uang, bukan apapun. Yang menentukan akhir hidup kita. Bukan Romawi yang memenjarakan Paulus. Bukan jemaat yang menolak Paulus. Bukan orang-orang Yahudi yang menolak Paulus. Tapi Tuhan bilang, kalau sudah tiba waktumu, Tuhan akan menyambutmu dengan senyum dan memegang mahkota akan ditaruh di kepala Paulus. Itu di sini.
dibilang tersedia mahkota bagiku. Saudara bayangkan ketika Paulus datang dengan babak belur, hancur berantakan, Tuhan membawa mahkota itu dan sedang menunggu Paulus naik ke atas ke surga untuk ditaruh mahkota. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu tahu Tuhan sedang menunggu kita, karena Dia akan berikan mahkota kehidupan kepada kita karena kita setia kepada Tuhan. Jadi teladan hai orang-orang tua, dan ingatkan anak-anak muda, beritakanlah firman. Beritakan, ajarkan, ajak ke persekutuan yang benar. Mari kita berdoa.